lagi periksa-periksa, ternyata ada kayak gini kutu perisai. Dan ini aku tuang air cuman setengah dari gelas minuman tuh ya, aku ambil setengahnya aja, dibiarkan sampai dingin. Kayak gini nih, yang tadi yang rontok-rontok tuh teman-teman sudah kering kayak gini. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Ceritanya lagi loyo. Sebelum mulai aku mau tanya kabar dulu. Kakak apa kabar? Ayah, bunda, teman-teman, adik, semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku kasih lihat batang pohon anggurku. Aku mau kasih tahu sedikit dari bagian pohon anggurku. Alhamdulillah aku belum menemukan kutu perisai teman-teman. Pada batang ini aku belum menemukan kutu perisai. Jadi kali ini aku mau ngomongin tentang kutu perisai ya. Kutu perisai yang seringkali menempel pada batang-batang anggur, terutama pada batang tua, lalu menghisap sari-sari makanannya sehingga batangnya itu nanti jadinya kering, jadinya kurus, lalu tidak subur dan kadang juga bisa mati. Tapi yang di bagian para-para ini aku belum mendapati. Anehnya malah ada di sebelah sini. Jadi yang kukira nggak ada kutu perisai, tapi di pojok sini malah ada ya teman-teman. Jadi kemarin aku lagi periksa-periksa, ternyata ada kayak gini kutu perisai. Maaf aku ngambil gambarnya kurang begitu jelas karena dia susah banget ngambil gambarnya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti, kalau kutu perisai itu kutu yang apa ya nama latinnya aku nggak begitu paham. Cuman dia tuh nempel di batang tanaman anggur, terutama pohon tua, dan sembunyi di kulit-kulit kering kayak gini. Jadi caranya yang paling gampang dilakukan biar tanaman anggur kita, pohon anggur kita nggak jadi tempat nempel dan sembunyinya kutu perisai, itu kita harus rajin untuk melakukan pengelupasan pada kulit-kulit yang sudah tua kayak gini. Ini pada batang primer aku kelupas. Jadi ngelupasnya itu pada kulit yang sudah dia memang tua ya, ngelupas sendiri. Kalau diginiin tuh memang dia sudah gampang sekali ngelupas. Kadang bisa yang ngelupasnya tuh udah ngelupas sendiri gitu dah. Kalau ini masih aku sedikit effort, tapi aku tetap lakukan karena di bagian dalam batangnya sudah coklat atau tua, dan ini sudah mulai tampak ini ya, kalau dari dekat tuh tampak kulit-kulit arinya lagi sudah mau merekah gitu ya. Aku sudah lakukan pengelupasan itu tadi kulit arinya, dan setelah dikelupas jadinya bersih kayak gini. Nanti bakal timbul lagi kulit ari kayak gitu ya bun. Tapi kalau misal di dalam ini masih putih atau kadang tuh masih hijau, nggak boleh dilakukan. Jadi harus benar-benar pada kulit yang sudah tua, yang sudah ngelupas sendiri, itu kita bantu. Jadi kita cuma membantu ya, bukan ngelupasin yang secara paksa. Ini kulit-kulitnya sudah mau mulai merekah lagi, artinya kulit arinya sudah mau timbul lagi dari dalam ya. Jadi kita bantu biar kutu perisai tidak nempel di sini, tidak menyerap sari makanan. Dan ini kebetulan di atas di pojokan aku mau membasmi. Jadi yang tadi itu cara sederhana untuk membasminya adalah dengan ngelupas. Lalu yang ini aku mau pakai puntung rokok. Jadi ini nanti aku mau ambil buat membunuh secara langsung kutu perisai yang ada. Kebetulan aku pakai puntung rokok yang sudah kayak gini ya, yang ya memang puntung rokok. Ini kita memanfaatkan dari kandungan tar yang ada pada rokok. Kita memanfaatkan nikotin dan tar yang ada pada rokok. Lalu aku ambil juga sedikit serbuknya, nggak banyak-banyak karena aku mau pakai dosis yang agak ini aja, sedang-sedang aja ya untuk ukuran kutu perisai. Kemarin aku coba kayak gini pada kutu kebul, pada pohon jeruk, dan alhamdulillah mati teman-teman. Jadi hari ini aku mau pakai pada kutu perisai ya. Aku ambil 7 puntung rokok aja sama serbuknya itu ya, debunya itu, lalu aku siram dengan air panas. Ini air yang sudah mendidih, aku tuangkan di sini biar kandungan nikotin dan tar yang ada di sisa bakaran puntung rokok itu biar keluar. Oke, ini habis aku tuang, jadi aku aduk-aduk dulu biar kandungan
nektarnya keluar, nikotinnya keluar, jadi nanti bahan racunnya keluar. Ini kurang lebih manfaatnya sama dengan insektisida kimia, jadi mengandung racun ya teman-teman, dua-duanya mengandung racun. Jadi ya begitulah, harus hati-hati karena kita tujuannya untuk menjadikan ini sebagai insektisida. Kita biarkan aja, dan ini aku tuang air cuman setengah dari gelas minuman tuh ya, aku ambil setengahnya aja, dibiarkan sampai dingin. Memakai ini untuk 1 kali aplikasi, tidak untuk disimpan, jadi makainya sedikit aja. Tapi tadi lumayan ya, 7 puntung rokok yang saya pakai. Lalu ya sudah, ini aja, ini sengaja terpisah, jadi ambilnya dari sini, yang masih belum kepake masih tetap ada di asbaknya. Kalau mau buat aja baru dipakai. Sementara yang di sebelahnya ini adalah bawang putih yang sudah aku geprek. Ini ada 2 siung bawang putih. Tadi pas baru mulai nuang air panas, bawang putihnya juga baru aku geprek. Tapi kalau bawang putih aku cuman rendam pakai air biasa ya teman-teman, bukan air panas. Dan yang satu ini adalah perekat, untuk nanti merekatkan pada batang biar dia nggak gampang hilang kalau kena air lah, atau bisa juga dengan diganti dengan sabun cuci piring atau Sunlight, dan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi aku hanya pakai ini untuk membersihkan kutu perisai, karena kutu perisainya tadi hanya ada sedikit ya teman-teman, di batang tadi itu sedikit, jadi biar nggak kebuang aku pakainya ambil cuma sedikit aja, nanti sisanya mau dipakai untuk semprot-semprot tanamanku yang lain. Aku pakai cuma segini aja, ini sekitar 100 ml ya, jadi aku pakainya 1:1, air puntung rokoknya 1 bagian, lalu air bawang putihnya, ini ada kulit bawang merah juga sih tak cemplungin, tapi saya lebih manfaatkan ke bawang putihnya ya, tadi 2 siung bawang putih itu 1 bagian juga, jadi 1 bagian air bawang putih, 1 bagian air rendaman puntung rokok, dan sedikit sekali perekat. Udah kayak gini, karena nanti aku mau aplikasikan ini jadi dicampur dulu. Kenapa kok pakai sikat? Jadi nanti kita mau sikat kutu perisainya itu dengan larutan ini ya teman-teman. Ini untuk 1 kali aplikasi. Kalau teman-teman mau buat untuk diulang ya, sebaiknya bahannya besok buat lagi ya. Jangan dibuat untuk sekalian berapa hari kayak gitu, enggak ya. Jadi buatnya 1 kali pakai aja. Gitu ya, nggak dipakai ya disimpan. Kalau membuatnya sedikit ya dikurangi komposisinya, karena nanti sisanya itu saya mau pakai semprot di tanaman jeruk saya yang ada kutu kebulnya. Yang ini cukup segini aja, yang untuk kutu perisai ini maksudnya. Kalau misal teman-teman pengen buat untuk 2 kali pemakaian, hari ini sama besok gitu ya, masih bisa, tapi yang ambilnya nyimpennya kayak yang di belakang tadi itu ya, yang enggak dicampur ya. Jadi yang sudah dicampur hanya untuk kita pakai langsung. Sementara kalau misal yang bagian yang belum dicampur bisa dipakai untuk besok lagi ya. Kalau kelamaan kayaknya bakal busuk deh, jangan dicampur ya teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi ini lagi siang bolong saya mengaplikasikannya, karena ceritanya tadi tuh ngambil pencahayaan yang terang, secara posisinya ada di sini. Nah, susah sekali ini ketemu gambar kayak gini aja, udah berapa kali tadi tuh ya, mana nangkring di atas, di luar silau, jadi susah ngambil gambar. Dan ini kutu perisainya ada di sini, di bawah naungan sebenarnya teman-teman. Kalau nanti kurang jelas gambarnya mohon maaf ya, ini aku lagi berusaha banget buat hindari cahaya yang di luar itu, tapi ya aduh susah banget ya. Sudahlah sedapatnya ya teman-teman, pokoknya kutu perisainya adanya di sini. Jadi nanti kutu perisai ini tuh kayak gitu, kutu perisainya ini nanti bakal kita sikat pakai larutan tadi. Sikatnya cari yang agak keras. Sebenarnya kutu perisai ini teman-teman bisa membasminya dengan, ada yang pakai Vanish juga, ada yang pakai insektisidanya yang pakai Mectin kayak gitu-gitu. Tapi berhubung saya kan nggak pernah pakai insektisidan, jadi ya sudah, yang kita punya ini aja yang kita pakai tanpa biaya apapun ya teman-teman. Oke, setelah saya sikat, jadi tadi ngambilnya nggak saya video ya, susah ngambil gambarnya. Dan ini adalah sikat yang tadi saya pakai untuk nyikat. Sebagian kutu perisainya nyangkut di sikat, dan sebagiannya jadinya ikut kelihatan kayak gitu, jadi kecampur di dalam ya teman-teman, karena kutu perisainya ada yang lepas juga.
Lalu ini yang sudah saya oles-oles tadi, maaf ya, bener-bener maaf nih nggak bisa ngambilin gambar pas tadi gosok-gosok pakai sikat di sini. Ini ya tadi, jadi masih basah nih bekas ini tadi, bekas cairannya tadi itu masih basah. Sekalian kalau ada kulit-kulit arinya dikelupas ya teman-teman, kayak gini, karena kulit ari yang buka itu kan dia di sela-selanya, di cepitan-cepitannya itu dia sembunyi kutu perisainya di situ, dan ini masih basah ya. Disikat biasa kayak kita nyikatin batang kayak gitu ya, jadi disikat seperti biasa nanti biar dia terkelupas, dan juga walaupun tidak terkelupas biar dia mati kutu perisainya teman-teman. Kalau teman-teman mau ulang bisa diulang, langsung diulang keesokan harinya atau 2 hari lagi gitu diulang ya. Tapi kalau ini kebetulan enggak saya ulang kemarin tuh, udah 1 kali ini aja tak biarin, sudah enggak tak kerjain lagi, cukup tak oles yang kemarin itu aja 1 kali. Dan setelah 1 minggu hasilnya kayak gini teman-teman. Ini saya baru bisa ambil gambar baru setelah 1 minggu kemudian, dan setelah 1 kali aplikasi itu saja kutu perisainya pada hilang ya, sudah bersih ya. Kemarin pas kita sikat itu sebagian rontok dan sebagian yang masih menempel juga dia kering, dia sudah mati gitu ya teman-teman. Tuh bersih kan, lumayan kan dibanding yang tadi pas baru ketemu tadi tuh, sebelum kita gosok pakai larutan kan kotor sekali ya batangnya. Nah sekarang 1 minggu kemudian dia sudah bersih, kutu-kutunya sudah pada kebawa sikat kemarin, dan juga sisanya kemarin ini sempet saya garuk-garuk sih sebenarnya, ndak ini sekali, tapi dia sudah kering juga. Kalau ini kutu perisai sudah mati, walaupun nempel tapi dia mati. Jadi kalau kita garuk-garuk kayak gini dikit ya sudah dia mati, mau gimana lagi, ya sudah. Kan memang kita maunya kayak gitu, membasmi kutu perisai. Nah kayak gini, jadi ya seperti itu ya teman-teman. Kalau kutu yang mati tuh rontok kayak gitu, jadi kadang kita garuk kayak gini sedikit, kita gosok-gosok kayak gitu ya, dia itu jatuh ya teman-teman. Ini aku berusaha ngambil gambar lagi tapi masih susah sekali jadinya. Ya sudah, nggak begitu jelas, nggak begitu fokus, mohon dimaafkan. Tuh lumayan bersih ya. Kalau memang misalnya teman-teman 1 kali aplikasi belum berhasil ya bisa diulang lagi ya teman-teman, bisa diulang lagi, coba 1 kali lagi gitu ya. Tapi jangan lupa sikatnya agak keras dikit biar dia masuk, karena kutu perisai itu lengket banget di batang dan sembunyinya pinter banget di sela-sela pohon kecil tuh dia sembunyi, kadang di daun-daun juga ada. Ya wes lah, ini emang susah diambil gambarnya, mau tak jungkir balik kayak apa ya nggak ketemu, namanya juga silau tuh kan. Ini yang nempel-nempel masih ada sisa-sisa, itu udah mati, sudah nggak produktif lagi. Sekalian jangan lupa untuk membersihkan kulit-kulit yang sudah mati biar dia tidak tumbuh lagi. Yang seperti ini nanti bisa muncul lagi kalau kita nggak rajin membersihkan di sekelilingnya juga. Jadi kayak gini nih, yang tadi yang rontok-rontok tuh teman-teman sudah kering kayak gini. Semoga aja nanti nggak ada anaknya yang tumbuh lagi gitu ya. Biasanya kecil-kecil tuh banyak, tapi ya mudahan enggak. Yang penting kita nanti harus berajin bersihin sekelilingnya juga, batang-batang yang lain yang sudah tua, yang ada yang ngelupas, harus kita rajin bersihin biar nggak ada kutu perisai, biar nanti seperti yang di para-para tadi ya, walaupun batangnya besar tapi alhamdulillah belum ada. Dan mungkin kebetulan di sini ada karena dia memang ini jarang terpantau ya, di pojokan itu kan agak susah, saya ngelihatnya agak susah karena ya itu dah posisinya kurang pas. Oke, gitu aja ya teman-teman. Hari ini tentang kutu perisai sedikit yang saya lakukan, yang sederhana tanpa biaya apapun. Jadi hanya pakai bahan puntung rokok dan bawang putih aja 2 siung sama perekat, atau bisa diganti dengan cairan pencuci piring 1 tetes saja, jangan banyak-banyak biar enggak kering batangnya ya, biar enggak tambah rusak. Karena itu kalau kebanyakan juga ngerusak itu sabun cuci piring itu. Gitu aja ya teman-teman, mohon maaf, semoga hari ini ada yang bisa dimanfaatkan, semoga teman-teman ada hikmah yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.
Assalamualaikum. Dadah.